Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin berbicara mengenai kebangkitan. Pada waktu Yesus berada di muka bumi ini, dia membangkitkan 4 orang dari kematian. Yang pertama, Yesus membangkitkan anak seorang janda di kampung yang bernama Nain. Ada di dalam Lukas 7 ayat 15. Kemudian Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun. Anda bisa dapatkan hal itu di dalam Markus 5 ayat 42. Kemudian ia membangkitkan Lazarus, saudara laki-laki dari Marta dan Maria di Betani, sesudah dia mati selama 4 hari. Lalu siapa orang keempat yang dibangkitkan oleh Yesus? Orang keempat yang dibangkitkan oleh Yesus adalah Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian setelah dia mengalami penyaliban. Sekali lagi saudara, bahwa Yesus selama berada di muka bumi ini membangkitkan 4 orang. Dia membangkitkan anak seorang janda di Nain, dia membangkitkan putri atau anak perempuan dari Yairus yang berumur 12 tahun, dia membangkitkan Lazarus, saudara laki-laki Marta dan Maria dalam Yohanes 11 ayat 44. Lalu orang yang keempat yang dia bangkitkan dari kematian adalah dirinya sendiri sesudah dia mengalami kematian selama atau ketika dia menanggung penyaliban. Jadi dia membangkitkan dirinya sendiri dari kematian setelah dia disalib, mati disalib. Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan ayat-ayat yang berbicara bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian. Roma 6 ayat 4, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Tetapi hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Yohanes 10 ayat 18 berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa Bapa membangkitkan Yesus dan Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Yesus memberikan nyawanya, tapi dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ayat lain lagi yang saya ingin tunjukkan. Yohanes 5 ayat 21 berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya,
demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi saudara, di dalam kebangkitan Yesus, Anda melihat atau kita melihat Tritunggal ada di sana. Bapa membangkitkan Yesus. Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dan Roh Kudus membangkitkan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada doktrin Tritunggal akan susah menerima hal ini. Karena mereka tidak mengerti bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab jelas disebutkan, bahkan di dalam pekerjaan kebangkitan itu terlibat pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi jelas ya, saya sudah tunjukkan di sini. Nah, saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara hal yang penting lainnya. Bahwa Yesus yang membangkitkan putra janda tersebut dan Yesus yang membangkitkan putri Yairus serta Yesus yang membangkitkan Lazarus dalam kematian adalah juga Yesus yang sanggup membangkitkan dirinya dengan otoritas dari Bapa. Mengapa ini penting dilihat, saudara? Karena 3 kebangkitan lainnya adalah kebangkitan yang terjadi kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi kebangkitan itu bersifat temporary. Waktu Yesus bangkitkan anak janda tersebut nanti akan mati lagi. Ketika Yesus membangkitkan putri dari Yairus, putri Yairus itu mati lagi. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, maka Lazarus itu akan mati lagi. Mengapa, saudara? Karena Alkitab katakan yang disebut dengan sengat maut itu belum dilepaskan pada saat orang-orang tadi dibangkitkan. Tapi kita membaca di dalam Alkitab bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, maka dengan jelas firman Allah berkata, sengat maut yang disebut dengan scorpion sting of death itu sudah dihapuskan. Sudah tidak mempunyai lagi kuasa atas kematian. Saya bacakan ayatnya tadi yang sudah kita lihat di depan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 ini ayat yang penting. Engkau harus mencatatnya. Engkau harus mengingatnya dan mengertinya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya mau katakan, saudara, semua kebangkitan yang pernah terjadi sebelum kebangkitan Yesus, semua mujizat kesembuhan yang terjadi dalam pelayanan Yesus, semua pekerjaan-pekerjaan hebat yang Yesus lakukan, pengusiran setan, lalu Yesus juga menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan yang mengenyangkan untuk banyak orang. Atau Yesus meneduhkan badai dan angin. Semua itu tidak akan ada artinya apabila Yesus
tidak membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Sekali lagi saya katakan, semua pekerjaan-pekerjaan hebat yang terjadi sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati tidak akan membawa arti apa-apa dalam hidup kita apabila Yesus tidak bangkit dari kematian. Dan Yesus bangkit dari kematian karena Yesus sendiri membangkitkan dirinya sendiri. Jadi saudara yang kekasih, engkau harus tahu ini, bahwa Yesus yang engkau sembah mempunyai kuasa untuk memberikan dirinya kepada kematian itu, tapi dia juga berkuasa untuk membangkitkan dirinya. Maka Yesus itu benar-benar adalah Allah yang sejati. Amin, saudara. Katakan, Yesus Allah yang sejati. 1, 2, 3. Yesus Allah yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita sudah melihat sebuah fakta. Ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ada sebuah teriakan victory. Ada sebuah kemenangan bahwa maut telah ditelan di dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat dari maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kematian belum ditaklukkan ketika Lazarus keluar dari kuburnya. Kematian belum ditaklukkan dalam kemenangan ketika anak janda tersebut dan putri dari Yairus itu dibangkitkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus adalah Allah manusia. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus adalah Allah manusia yang mempunyai kuasa untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, termasuk bangkit dari kematian. Dan kita lihat di sini ketika Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus tidak pernah mati lagi. Itu sebabnya kematian tidak lagi memiliki kuasa di dalam hidup orang percaya. Amin, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka mati di dalam keadaan yang biasa. Tetapi kemenangan Yesus karena dia hidup dan bangkit dari kematian itu adalah kemenangan yang menghapus semua yang Alkitab katakan di sini sebagai sengat maut. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan kita sebuah pernyataan agar kita mengerti. Hai maut, di manakah sengatmu? Oh, death, where is your sting? Saudara, ini adalah sengat, adalah bisa yang sangat berbahaya, yang menghancurkan, yang memberikan efek yang selama-lamanya membuat orang yang di luar Kristus tidak berdaya karena maut ini. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian, kuasa maut itu tidak berlaku lagi. Sudah pergi. It's gone. It's gone. Sudah tidak menjadi sebuah sengat yang mematikan. Mengapa saudara dikatakan oleh Alkitab sengat dari kematian itu adalah dosa? Sengat daripada scorpion sting itu adalah dosa. Jadi dikatakan sengat maut itu adalah dosa. Dan ini membuat kematian orang-orang yang di luar Kristus menjadi kematian yang sangat menghancurkan dan kematian
yang menjadi kematian yang selama-lamanya terpisah dari Allah. Itu adalah dosa. Makanya jangan main-main saudara dengan dosa. Alkitab katakan upah dosa adalah maut, adalah kematian kekal, adalah kematian yang selama-lamanya memisahkan manusia dari Allah. Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23 katakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kematian menakutkan setiap orang. Mengapa? Karena jauh di dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya, orang-orang merasa tertuduh. Mengapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan kekudusan dan kebenaran Allah, kebaikan dan keadilan Allah tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, dikatakan oleh Alkitab, apa saudara? Kembali saya ulangi, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Kristus mematahkan, menghancurkan kuasa sengat maut yang sangat merusak itu, yang sangat poison itu. Bahkan saya mau katakan, dalam bahasa Inggris dikatakan the sting scorpion of death. Jadi sengatan yang seperti scorpion itu, yang sangat mematikan itu, sekarang tidak ada lagi bisanya. Mengapa? Karena kuasa dosa, dan dosa itu sendiri telah ditaklukkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan kemenangannya dengan membangkitkan dirinya dari antara orang mati. Amin, saudara. Jadi sekarang saya sudah tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Yesus pernah membangkitkan orang-orang lain dari kematiannya. Kita sudah melihat ada beberapa orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Dan yang paling terakhir adalah Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Karena Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia mengalami kematian. Karena apa? Karena sejak kebangkitan Kristus, sengat maut tidak memiliki kuasa lagi di dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Saya mau katakan, Yesus tidak mati untuk semua orang di dunia ini. Yesus hanya mati bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus tidak untuk menghapus dosa seluruh dunia. Kematian Yesus menghapus dosa hanya kepada mereka yang percaya dan mengakui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kematian dan pekerjaan Yesus di kayu salib ditawarkan untuk semua orang, tetapi manfaatnya hanya berlaku bagi mereka yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, datanglah dalam hidupku, masuklah dalam hidupku, ampunilah aku dari segala dosaku, dan jadilah Tuhan serta Juru Selamat untuk hidupku. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.